Hai Moms, kembali lagi di channel Rumah Sakit Emmanuel bersama saya Dr. Arta Shimamura, dokter spesialis kandungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu preeklamsi. Kenapa kita membahas topik ini? Karena ini merupakan pembunuh atau penyebab kematian ibu tertinggi di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas tentang preeklamsi. Sering ibu-ibu bertanya, dokter, apakah preeklamsi itu sama dengan tekanan darah tinggi pada saat hamil atau apakah bedanya? Nah, pada saat ini kita akan membahas dari A sampai Z preeklamsi. Pertama, kita bahas dulu apa itu preeklamsi. Jadi preeklamsi itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah pada ibu hamil di atas 20 minggu disertai dengan adanya protein dalam urin. Nah, kondisi ini juga bisa berlangsung sampai ibu melahirkan atau disebut dengan kondisi nifas. Bukan hanya itu saja, jika terjadi pemberatan, preeklamsi ini juga bisa menyerang berbagai organ di dalam tubuh, mulai dari kepala, otak, paru, hati, limpa, dan ginjal. Nah, Moms, apa saja faktor risiko yang menyebabkan terjadinya preeklamsi pada ibu hamil? Sebenarnya sebelum hamil kita sudah bisa mendeteksi atau paling tidak memperkirakan ibu ini faktor risiko tinggi untuk terjadinya preeklamsi. Yaitu misalnya ini adalah kehamilan pertama, usia ibu di atas 35 tahun atau mungkin usianya juga terlalu muda belasan tahun, lebih tepatnya mungkin di bawah 18 tahun. Kemudian ada kelebihan berat badan atau yang disebut obesitas. Nah, kemudian jika ada riwayat penyakit diabetes mellitus ya, atau penyakit tiroid, atau mungkin penyakit autoimun sebelum kehamilan. Nah, jika kita sudah ketahui dari awal faktor risiko ini, kita sudah merencanakan kehamilan bersama dengan dokter spesialis kandungan. Artinya, kita bisa menurunkan risiko untuk terjadinya preeklamsi di kehamilan berikutnya. Bahayanya apa saja? Preeklamsi ini bisa membahayakan ibu dan bayi. Pada ibu, kita bisa menemukan kondisi di mana terjadi kelainan pada beberapa organ. Organ yang diserangnya ada sangat banyak. Misalkan jika preeklamsinya berat, dia akan bisa menyebabkan kelainan pada organ, yaitu misalkan pada paru akan menyebabkan edema paru, kemudian pada mata terjadi kabur, dan juga pada ginjal yaitu ditemukannya tadi protein di dalam urin. Ada banyak lagi, dan yang paling parah mungkin efeknya terhadap ibu itu adalah jika terjadi kejang atau yang disebut dengan eklamsi. Nah, itu tadi pada ibunya. Sekarang kita bahas efek preeklamsi itu terhadap bayinya. Apa saja? Nah, pada bayi bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan bayi atau dalam kedokterannya disebut dengan IUGR, intrauterine growth restriction, yaitu di mana terjadi perlambatan pertumbuhan dari bayi itu sendiri. Akibat apa? Akibat tadi terjadi aliran darah dari ibu ke dalam plasenta. Kemudian juga bisa menyebabkan menurunnya cairan ketuban atau yang disebut dengan oligohydramnion, dan banyak lagi. Nah, gimana sih dok cara mengatasi preeklamsi? Jadi sebenarnya kalau misalnya dari awal kita sudah bisa mendeteksi adanya preeklamsi sama ibu hamil, tentu jadwal kontrol ke dokter kandungannya kan lebih sering ya. Jadi yang pertama adalah disiplin untuk kontrol ke dokter kandungan. Nanti akan mendapatkan beberapa obat dan juga profilaksis ya. Bisa berupa aspilat atau nanti pengencer darah disebut ya. Kemudian nanti diberikan dosis kalsium dosis tinggi. Jadi kemungkinan juga pada setiap pertemuan dokternya juga akan memeriksa beberapa lab yang penting ya. Misalnya tadi mungkin dicek protein di dalam urin secara berkala, kemudian mungkin memeriksakan darah lengkap. Jangan takut ya Moms, itu hanya untuk mencegah supaya kalau kita sudah terkena preeklamsi, kita mencegah ke arah pemberatan ya. Jadi faktor risiko yang sudah kita kenal dari awal bisa kita treat supaya tidak memberat. Jadi
kita usahakan sebisa mungkin kehamilan sampai pada usia di atas 34 minggu. Jadi kemungkinan juga pada setiap pertemuan dokternya juga akan memeriksa beberapa lab yang penting ya. Misalnya tadi mungkin dicek protein di dalam urin secara berkala, kemudian mungkin memeriksakan darah lengkap. Jangan takut ya moms, itu hanya untuk mencegah supaya kalau kita sudah terkena preeklamsi, kita mencegah ke arah perberatannya. Jadi faktor resiko yang sudah kita kenal dari awal bisa kita treat supaya tidak memberat. Jadi kita usahakan sebisa mungkin kehamilan sampai pada usia di atas 34 minggu. Karena juga preeklamsi bisa terjadi dan sering terjadi pada saat menjelang bayi lahir. Nah, ini mungkin lebih sedikit enak ya, karena memang sudah kehamilannya sudah matang atau aterem. Jadi kalau dia di atas 37 minggu, mungkin akan dilakukan induksi persalinan oleh dokternya. Nah, apakah preeklamsi ini hanya terjadi pada ibu hamil? Oh, ternyata tidak loh. Karena preeklamsi ini juga bisa terjadi pada saat sudah melahirkan ya. Jadi dia akan terus kita pantau sampai 3 bulan setelah persalinan. Malah banyak loh moms yang masih kejang atau eklamsi postpartum. Jadi bukan berarti setelah bayi kita lahirkan masalah sudah selesai. Itu pentingnya nanti dokternya akan meminta ibu untuk evaluasi tekanan darah, kemudian evaluasi protein di dalam urin secara berkala sesudah ibu melahirkan. Jadi jangan takut ya, preeklamsi itu sebenarnya bisa kita kenali gejalanya dari awal, bisa kita terapi asal mam patuh dan taat sama dokternya. Harapannya mam setelah mendengar penjelasan saya tidak lagi buta sama sekali tentang preeklamsi ya. Jadi jika kita sudah punya riwayat atau faktor risiko yang saya sebutkan tadi, segera konsultasikan dengan dokter kandungan Anda. Oke moms, jika masih ada yang kurang jelas atau perlu dikonsultasikan ulang, kami menerima Anda di Rumah Sakit Emmanuel. Jangan lupa komen, subscribe channel Rumah Sakit Emmanuel. Salam hangat dari saya, Dr. Atta.